Shalom, kita bertemu kembali di Minggu Kantate 10 Mei 2020. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu semua kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, yang berarti penyingkapan segala rahasia yang tidak dapat dimengerti oleh akal sehat manusia. Kitab Wahyu adalah kitab pengharapan yang dapat menjawab semua letih lesunya, takut geternya banyak orang karena iman percayanya kepada Yesus Kristus. Kaisar Domitianus yang sadis itu memaklumatkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh semua kerajaan. Orang-orang percaya, Sekiu, Yohanes, dan teman-teman setia kepada Tuhan, setia kepada Yesus anak Allah. Maka mereka difitnah, dihajar, dipukul, dibuang, bahkan sampai mati. Yohanes kala itu dibuang di Patmos. Pada konteks itulah Rasul Yohanes melihat suatu wahyu di mana Tuhan berkuasa di atas segala kuasa yang menghantui dan membuat mereka kalut saat itu, bahwa Tuhan di atas segala kuasa yang ada. Derita yang mereka alami akan disikapkan menjadi nyanyian kemenangan. Itulah judul berkop kita ini, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kemenangan Allah akan segala kuasa yang ada. Minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yang tentunya diambil dari
kesaksian pemazmur dalam Mazmur 98 ayat 1. Juga dicatat dalam Mazmur 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ukuran yang baru adalah ketika kita kembali percaya akan kuasa Allah yang sudah menaklukkan semua derita orang-orang percaya, yang sudah menyingkapkan segala rahasia apa, di mana, dan mau kemana kita beriman kepada Yesus Kristus. Pada akhirnya nyanyian kemenangan di sorga dan di bumi adalah milik setiap orang percaya. Yang baru belum tentu menjadi kesukaan bagi Tuhan, tetapi kesukaan bagi Tuhan pasti menjadi nyanyian baru bagi kita, saudara-saudara. Itulah kantate, bukan soal lagu yang baru dicipta, saudara-saudaraku, bukan soal lagu yang baru dinyanyikan, ya, bukan menjadi pujian bagi leader, bagi kita, bagi setiap orang yang menyanyikan lagu tersebut. Mari belajar dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Ada 3 landasan kita untuk berkantate, saudara-saudara, secara benar. Kalau itu terjadi dahulu bagi gereja ke-7 jemaat mula-mula, Efesus, Smyrna, Thyatira, Philadelphia, Laodikia, itu perwakilan dari gereja-gereja yang ada juga berjalan sampai saat ini, termasuk gereja kita. Walau kita masih beribadah di rumah, nyanyian kita secara benar dan sungguh, kantate kita secara benar harus berpolakan atau berlandaskan ketiga hal berikut. Pertama, percayalah akan darah anak domba yang sudah menyingkapkan semua rahasia, menaklukkan pendakwa-pendakwa. Secara kamus, pendakwa adalah penuntut yang mendakwa, yang menuntut hal apa kesalahan dia. Kita terdakwa oleh si iblis, tetapi hanya oleh darah anak domba itu boleh ditaklukkan. Ibu bapak yang terkasih, percayakah Anda akan darah anak domba yang sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita saat ini? Kalau kita boleh membaca dalam Galatia 2 ayat 20, hidup yang kuhidupi hari ini bukanlah milikku, tetapi hidup yang kumiliki hari ini adalah hidup di mana Kristus di dalam aku. Coba, ibu bapak, darah anak domba itu penggenapan dari kitab Nabi Yeremia, khususnya Yesaya pasal 53. Dia disalibkan, dia diludahi. Pasal 53 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Darah anak domba itulah yang dapat menyingkapkan, menaklukkan segala pendakwa orang-orang percaya sampai hari ini. Jadi jangan jadikan darah manusia yang berkuasa, yang memberikan banyak bantuan, penguasa, menjadi landasan kegerejaan kita hari ini. Yang kedua,
Kalau kita boleh belajar dari khotbah kita hari ini, kanta kita secara benar, saudara-saudaraku, nyanyian kita secara benar adalah berlandaskan kesaksian mereka. Katakan dalam penglihatan Rasul Yohanes dalam khotbah. Kesaksian itu lebih dekat kepada marturia, salah satu panggilan gereja sampai saat ini. Tentu harus simultan kita lakukan secara bersamaan dengan koinonia, dengan juga diakonia. Marturia, kesaksian, bukan kesaksian tentang bagaimana saya tadi lepas dari mara bahaya. Kesaksian kita ketika kita berkumpul di persekutuan-persekutuan ibadah di rumah. Tapi kesaksian ini lebih dekat kepada evangelium, kabar sukacita, Injil Yesus Kristus. Bersaksilah, jangan jemu-jemu menyaksikan Yesus Kristus, anak domba Allah yang sudah mati berkorban demi orang-orang berdosa, supaya kita hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, maka Dia akan mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersaksilah, jangan menyaksikan apa yang kau perbuat dalam kehidupan, tapi bagaimana Kristus telah berkorban untuk hidup. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara kehilangan nyawa bagi anak domba? Maukah saudara kehilangan nama, kehilangan harga diri demi anak domba Allah? Artinya berkorbanlah demi anak domba Allah. Dalam Injil dikatakan, siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang tidak mempertahankan nyawanya atau kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, akan memperoleh hidupnya. Bagaimana kita, saudara-saudara dikasihi Tuhan? Apakah kita mau rugi untuk Tuhan? Apakah kita mau berkorban demi gereja kita, demi orang banyak? Inilah ukuran antara kita secara benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada masih bertaburan pendakwa-pendakwa, walau dikatakan dalam khotbah ini, iblis sudah jatuh mendakwamu supaya kita jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita mengumpat Tuhan, supaya kita keluar dari gereja, umpamanya begitu bermalas-malas. Yakinlah, Tuhan kita itu sudah Raja yang Alfa dan Omega. Dia yang dapat menyikapkan segala derita, menggantikannya dengan sukacita abadi di dalam Tuhan. Bermazmur, bersorak-sorai, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyatakanlah itu ketika kita mau berkorban demi saudara-saudara kita yang layak dibantu. Kiranya Tuhan memampukan kita, saudara-saudaraku, menerima darah anak domba yang menjadi bagian kehidupan kita, dan saksikanlah pengorbanan Tuhan dalam hidupmu, saksikanlah Injil Yesus Kristus dalam perjalanan hidupmu. Dan yang ketiga, jangan malu, jangan ragu berkorban, memberikan persembahan kepada Tuhan. Antara nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang sudah kami dengar di minggu kantate minggu ini, yang mengingatkan kami kembali atas kuasa darah anak domba yang sudah menyikapkan segala derita, yang digantikan dengan sukacita nyanyian baru di hadapan Tuhan.
Untuk itu kami bersaksi dan kami mau berkorban untuk Tuhan. Berkatilah umat yang mendengar firman ini dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan dan kesehatan selalu, terus melawan dan menghadapi virus corona COVID-19 yang masih mewabah di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.